Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Melina Nur Faidah, Nanda Afrizal Bisri, Rima Alisandra Yulia. Di sini kami akan membahas mengenai analisis butir soal. Di dalam analisis butir soal, ini ada daya beda. Pengertian daya beda adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang telah mampu menguasai materi yang ditanyakan dan peserta didik yang tidak, kurang bahkan belum menguasai materi yang ditanyakan. Adapun manfaat daya beda seperti 1. Untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan peserta didik. Selain daya beda, ada juga cara menyimpulkan dan implikasi. Yang pertama, semakin tinggi indeks daya pembeda soal, maka semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan peserta didik yang telah memahami dengan peserta didik yang belum memahami materi. Yang kedua, untuk indeks daya pembeda berkisar antara kurang dari 1,00 sampai dengan lebih dari 1,00. Ketika semakin tinggi daya pada pembeda suatu soal, maka semakin kuat atau baik soal itu. Yang terakhir yaitu, jika daya pembeda negatif kurang dari 0, maka dapat dikatakan lebih banyak kelompok bawah menjawab benar soal dibanding dengan kelompok atas. Yang selanjutnya yaitu, adapun cara menghitung daya pembeda. Dengan rumus DP sama dengan buka kurung WL kurang WH tutup kurung per N. Keterangan DP sama dengan daya pembeda, WL sama dengan jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah. WH sama dengan jumlah peserta yang gagal dari kelompok atas. Yang terakhir yaitu N sama dengan 27% kali N. Distraktor atau yang disebut dengan pengecoh merupakan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tes, memilih jawaban butir soal, atau yang tidak memilih pilihan manapun. Cara menyimpulkan dan implikasinya ada 3 cara. Yang pertama diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga ditulis kembali karena kurang baik. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tesis berarti bahwa pengecoh tersebut jelek, terlalu menyolok dan menyesatkan. Sebaliknya, sebuah distraktor dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai materi. Cara menghitung indeks pengecoh bisa menggunakan dengan rumus IP sama dengan P. Jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tertentu, min B besar tutup kurung atau sesuai dengan kunci jawaban, buka kurung, maka IP sama dengan 0, yang berarti soal tersebut 100%. Dengan demikian, pengecoh IP merupakan indeks pengecoh. P besar merupakan jumlah peserta didik yang memilih indeks kesukaran. Pengertian indeks kesukaran. Soal yang baik adalah memberikan porsi yang seimbang mengenai kesukaran soal, mulai dari sulit, sedang, dan mudah. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang dibuat oleh pendidikan.
Soal yang Cara terlalu menghitung mudah indeks tidak pengecoh merangsang siswa untuk mempertinggi bisa usaha menggunakan dengan memecahkannya. rumus IP sama dengan P Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan dibagi siswa buka menjadi kurung N putus besar asa min dan B tidak besar tutup mempunyai kurung semangat untuk atau mencoba buka lagi kurung N kecil karena di min luar 1 jangkauannya. tutup kurung Bilangan kali yang 100%. menunjukkan sukar Dengan dan keterangan mudahnya IP suatu merupakan soal indeks pengecoh, disebut indeks P kesukaran. besar merupakan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, Yang selanjutnya, N besar cara menyimpulkan dan merupakan jumlah implikasi. peserta didik Di yang dalam ikut istilah tes, evaluasi, B besar indeks kesukaran merupakan ini jumlah diberi peserta simbol didik P, yang menjawab benar singkatan pada dari setiap kata soal. proporsi. Dengan N kecil demikian, maka merupakan soal jumlah dengan P sama dengan alternatif jawaban atau 0,20. opsi. Sebaliknya, soal dengan P Cara sama dengan menghitung indeks pengecoh 0,30 lebih sukar bisa daripada menggunakan soal dengan dengan rumus IP P sama dengan sama P dengan 0,80. dibagi buka kurung N besar Adapun cara min B menghitung besar tutup indeks kurung kesukaran yaitu atau dengan cara buka kurung B N kecil dibagi min JS 1 dengan tutup kurung keterangan kali P indeks 100%. kesukaran Dengan B keterangan banyaknya IP siswa yang merupakan menjawab indeks soal itu pengecoh, dengan betul, P besar JS merupakan jumlah seluruh peserta siswa didik peserta yang tes. memilih pengecoh, N besar merupakan Yang jumlah terakhir peserta didik adalah yang ikut kriteria tes, soal diterima, B masukkan besar soal, merupakan jumlah ditolak dan peserta didik direvisi. yang menjawab Yang benar pertama pada yaitu setiap tingkat soal. kesukaran N kecil merupakan 0,30 sampai jumlah dengan alternatif jawaban 0,70, atau opsi. 0,10 sampai dengan Cara menghitung 0,29 indeks diterima, pengecoh atau bisa 0,70 sampai menggunakan dengan dengan rumus IP sama 0,90 dengan P direvisi, kurang dari 0,10 dibagi buka dan kurung N lebih dari besar min B 0,90 besar tutup ditolak. kurung Yang kedua yaitu atau daya buka beda kurung N kecil kurang dari min 1 tutup kurung kali 0,30 100%. diterima, Dengan keterangan IP 0,10 merupakan sampai indeks dengan pengecoh, 0,20 P direvisi, besar merupakan jumlah kurang dari peserta didik yang 0,10 memilih ditolak. pengecoh, Yang ketiga yaitu N besar proporsi merupakan jawaban jumlah peserta lebih didik dari yang ikut tes, B 0,005 besar diterima. merupakan jumlah peserta didik Sekian yang menjawab presentasi benar dari pada kami. setiap soal. Apabila ada kurang N lebihnya kecil mohon maaf. merupakan jumlah Wassalamualaikum alternatif warahmatullahi jawaban atau opsi. wabarakatuh.